Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Expert pagi ini dengan narasumber Dr. Lilik Sujarwati, spesialis penyakit mata Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Pagi ini membahas tentang gangguan-gangguan mata. Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Sehat selalu dok. Sehat. Siap. Ya dokter, untuk tanggal 29 Mei ini kan tentang lansia ya dok ya. Hari ini kita membahas tentang gangguan mata yang terjadi pada lansia itu apa aja ya dok ya. Oh ya, terima kasih Suster Lia ya. Pagi ini kita akan membahas beberapa penyakit mata khususnya pada lansia yang sering kunjungan di klinik mata RSPB ya. Ya, dok. Pertama mungkin kita akan bahas tentang katarak dulu ya. Karena pasien katarak tetap mendominasi untuk kunjungan di poli mata ya. Kemudian nanti yang kedua bisa membahas tentang pterygium, yang ketiga tentang glaukoma, dan yang keempat tentang kelainan refraksi berupa kacamata baca atau presbiopia. Iya dokter. Yang pertama dulu ya dok ya, kita bahas tentang katarak ya dok. Katarak itu seperti apa ya dok ya? Gejala, terus penyebabnya, kayak gitu apa aja ya dok ya? Oh iya, jadi katarak itu merupakan kekeruan pada lensa ya, dimana katarak itu ada beberapa macam ya. Ada katarak kongenital, yaitu katarak pada bayi ya, bayi baru lahir itu bisa. Kemudian katarak senilis, katarak pada orang tua. Yang ini sering di poli mata itu ya. Yang keempat, yang ketiga katarak komplikata. Jadi katarak karena komplikasi penyakit-penyakit seperti diabetes atau penggunaan obat-obat steroid jangka panjang. Dan yang keempat katarak karena traumatika, biasanya mungkin karena kecelakaan atau cedera mata semacam itu. Siap. Untuk katarak itu kayak lensa yang keruh gitu atau bagaimana dok? Atau ada bintik putih di mata gitu dok? Oh iya, untuk gejala katarak biasanya pasien mengeluhkan matanya berkabut. Awalnya kabur seperti asap, kabut berasap. Kemudian kacamatanya sering gonta-ganti kayak gitu ya. Kemudian di senja hari mengeluh kabur gitu. Kemudian penglihatan sering double. Gitu. Penata laksanaannya dok, misalnya pasien datang dengan katarak, biasanya dilakukan apa dok? Nah, pertama kita periksa dulu, kita cek dengan koreksi kacamata, apakah bisa maksimal atau enggak. Kemudian kita tentukan jenis ketebalan kataraknya, apakah masih tipis atau sudah tebal, semacam itu. Dan yang ketiga kita tanya juga kesiapan pasiennya, apakah mau dilakukan tindakan atau tidak ya. Karena untuk katarak biasanya terapi definitifnya harus operasi. Dan tidak semua pasien itu siap kalau dikatakan untuk operasi. Biasa takut gitu ya, nah, biasanya kalau mau operasi gitu takut. Biasanya takut. Jadi untuk pasien-pasien seperti itu biasanya kita kasih obat-obat tetes ya, obat-obat tetes mata yang fungsinya untuk menghambat supaya proses penebalan kataraknya berjalan lebih lambat sambil menunggu kesiapan pasiennya untuk mau dilakukan tindakan operasi. Sama dikasih vitamin-vitamin mata yang mengandung antioksidan, kan diteliti bisa mencegah terjadinya katarak juga. Nggak harus langsung operasi, kan biasa pasien itu kan takut ya dok kalau mau operasi langsung kayak gitu. Sebenarnya yang diganti itu lensa atau apa ya dok ya kalau di katarak itu? Oh ya, jadi kalau katarak itu otomatis kan terjadi kekeruan lensanya ya. Jadi lensa yang harusnya bening itu kan jadi ada kekeruan, jadi sampai tebal sampai putih ya. Yaitu kita ganti, kayak lampu mati diganti dengan lampu yang baru. Jadi lensanya kita ambil ya, kita pasang lensa tanam. Untuk metode operasinya sekarang sudah sangat canggih ya. Jadi operasinya pakai teknik Veco, jadi semacam teknik laser yang metode tanpa jahitan. Operasinya 15 sampai 20 menit saja. Jadi nggak usah takut sekarang untuk mau operasi katarak ya dok ya, karena cuma 20 menit aja sudah selesai. Besok bisa aktivitas lagi ya dok ya. Ya, cuma seminggu pertama mungkin agak dibatasi aktivitasnya ya, karena kan tanpa jahitan. Takutnya nanti mengejan nanti
terjadi sesuatu yang nggak diinginkan siap. gitu. Yang kedua dokter tadi gangguan pada mata itu ada pterygium ya dokter ya tadi ya. Oh iya. Pterygium itu gimana ya dok ya? Penyebab gejalanya kayak gitu. Jadi kalau pterygium itu selaput daging tumbuh yang di sudut mata, biasanya di daerah putih-putih itu. Ya, jadi bentuknya segitiga. Nanti semakin lama dia akan semakin merembet menuju ke tengah, menuju ke manik-manik hitam, ya. Bahkan bisa sampai menutup. Nah, itu ada stadium-stadiumnya. Jadi ada grade 1 sampai 4 ya. Jadi kalau grade 1 itu istilahnya stadium awal, masih selaput daging tumbuhnya di area yang putih-putih atau konjungtivanya ya. Nanti kalau grade 2 di perbatasannya itu yang putih-putih sama selaput beningnya atau korneanya. Itu biasanya kalau grade 1 2 biasanya kita kasih obat tetes aja untuk mengurangi keluhannya supaya nggak kering, supaya mengurangi kenyamanan yang di mata, biasanya nggak nyaman, sensasi benda asing semacam itu. Tapi kalau sudah grade 3, dia selaput daging tumbuhnya sudah menyeberang ke kornea, ke selaput bening ya. Kemudian sampai grade 4 sampai menutup manik-manik hitam di pupil, itu harus diambil. Kenapa? Karena kan mengganggu cahaya yang masuk untuk ke retina, jadi pasien nggak bisa melihat. Jadi grade 3, 4 itu sudah mengganggu kosmetik, dan yang 4 itu mengganggu penglihatan, itu harus dioperasi. Gitu ya dok ya. Terus biasa orang awam itu kan bedain katarak sama selaput, itu kan sama dok, jadi gimana itu? Iya, jadi yang pterygium itu sering dikatakan, dok saya mata saya ada katarak dok, nah katarak luar istilahnya gitu. Padahal itu bukan ya. Jadi kalau pterygium itu yang di daerah mata luar ya, di daerah putih-putihnya itu konjungtivanya ya, merambat ke pupilnya gitu. Sedangkan lensanya itu katarak kan di belakangnya manik-manik hitam itu. Itu teknik operasinya juga beda ya. Kalau yang pterygium lebih gampang. Operasinya 10 menit aja, biosnya bios tetes ya. Jadi bios tetes nggak usah pakai suntik. Selaputnya tinggal dikupas, habis itu diambilkan graf di atas di konjungtiva superior, ditambalkan, dijahit, kemudian sudah ditutup gitu. Besoknya aktivitas biasa. Sekarang operasi mata itu lebih mudah ya dok ya, nggak kayak dulu ya, lebih cepat penyembuhannya kayak gitu. Oke. Yang ketiga sekarang dokter tadi sebutkan glaukoma ya dok ya. Glaukoma itu seperti apa ya dok? Glaukoma itu sering kita menyebutnya itu dengan pencuri penglihatan ya. Namanya pencuri kan otomatis nggak izin ya. Nah, jadi kalau pencuri penglihatan ya mencuri penglihatan kita. Jadi tahu-tahu kita nggak lihat, tahu-tahu kita buta gitu aja. Kan beda sama katarak ya. Kalau katarak kan biasanya dia kabur kayak berasap, makin lama makin kabur gitu. Sedangkan glaukoma itu tajam penglihatannya tetap bagus, cuman dia mengalami penyempitan lapangan pandang. Jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Terus keluhannya biasanya selain lapangan pandang menyempit, kadang mata merah, bisa sakit kepala gitu kan, mual muntah. Jadi melihat pelangi di sumber cahaya biasanya kayak gitu ya. Nah, itu ada faktor resikonya. Jadi peningkatan tensi mata ya. Jadi glaukoma kerusakan saraf mata yang menyebabkan kebutaan permanen yang dipicu dengan faktor resiko tekanan bola mata yang tinggi gitu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu lansia itu juga harus rutin cek tensi mata. Gitu? Tensi badan aja ya dok ya, ada tensi mata ya. Nggak cuma tensi badan, jadi tensi mata juga harus rutin juga. Dan perlu diketahui normalnya cek tensi mata itu ukurannya ya di bawah 21 itu normal gitu ya. Kadang kan kita nggak tahu, jadi kita hanya aware-nya tensi badan, nggak tahu tensi matanya kan tinggi gitu. Glaukoma ini bisa menyerang anak, dewasa, lansia gitu bisa aja ya dok? Bisa menyerang semua umur ya. Tapi faktor resiko itu usia 40 tahun ke atas itu lebih rentan terkena glaukoma ya. Kemudian kalau ada riwayat keluarga juga menderita glaukoma, dia juga berisiko. Kemudian kalau ada riwayat pasien diabetes, hipertensi itu juga. Kemudian penggunaan obat-obat steroid. Nah, itu steroid itu istilahnya kayak apa ya?
kayak obat yang kayak pedang bermata dua gitu ya. Jadi di sisi lain dia semacam obat dewa, bisa menyembuhkan kan antiinflamasi, tapi efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kalau di mata katarak komplikata, kemudian glaukoma drug induced kayak gitu. Jadi untuk khusus obat-obat steroid sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu lansia itu harus hati-hati, harus dengan resep dokter gitu. Ya. Untuk pengobatan glaukoma saat ini apa dok ya yang bisa dilakukan gitu? Ya, jadi untuk terapi glaukoma sendiri, pasien glaukoma harus dijelaskan sejak dia pertama datang didiagnosa glaukoma ya. Jadi kita jelaskan bahwa tujuan pengobatan glaukoma itu bukan untuk mengembalikan penglihatan seperti yang diharapkan. Jadi pasien datang kan pengennya mesti pengen bisa melihat lagi atau pengen terang lagi, kayak seperti pasien-pasien katarak gitu kan. Dok saya kok kabur, terus habis dioperasi terang lagi, ya kan. Kalau glaukoma enggak, jadi targetnya kita mempertahankan penglihatan saat dia pertama datang. Gitu. Jadi misalkan saat dia pertama didiagnosa glaukoma itu kemampuan penglihatannya itu 60%, harapannya 60% itu bertahan gitu. Jangan sampai berkurang karena nanti seiring dengan waktu akan mengalami penurunan gitu. Jadi kalau maju nggak bisa, mundur bisa. Gitu. Ya, kalau pasiennya sudah tahu tujuannya itu, nah dia akan harus dimotivasi untuk rutin kontrol ke klinik mata ya. Nah, nanti dengan dikasih obat-obat tetes ya. Dengan tujuannya apa? Mengontrol tekanan bola mata itu tadi. Ya. Jika tensi matanya itu nanti tinggi, dia akan cepat menekan saraf yang sehat, ikut-ikutan menjadi saraf yang rusak. Nah, jadi target kita mempertahankan saraf yang masih sehat. Saraf yang sudah rusak nggak bisa diapa-apakan. Ya. Nah, caranya mengontrol tensi itu supaya turun di bawah target, maksudnya di bawah normal ya, supaya nggak menekan saraf yang sehat itu. Pertama dengan obat-obat tetes ya. Kalau dengan obat-obat tetes sudah membaik, ya cukup obat tetes. Nanti kalau masih belum sesuai target, dikombinasi dengan obat-obat minum, dengan obat-obat sistemik ya. Dengan obat tetes, dengan kombinasi obat sistemik masih tetap, mungkin dengan laser, kemudian dengan operasi semacam itu. Siap. Oh, jadi pokoknya glaukoma itu mempertahankan penglihatan yang awal aja ya dok ya, dan tensi matanya ya dok. Ya, mempertahankan penglihatan yang masih sisa, supaya tidak terjadi kebutaan. Ada tambahan lagi dokter? Yang sering pasien lansia datang dengan keluhan kelainan refraksi, ya, kacamata baca itu kan. Kalau usia sudah mendekati 40 tahun, memang sudah wajar ya pakai kacamata baca, ya kan. Usia 40 tahun biasanya +1, nanti usia 50 tahun +2, usia 60 tahun +3, sampai 60 tahun ke atas biasanya +3 terus ya. Nggak usah takut ya dok. Nggak usah takut, itu wajar. Seperti kita semakin bertambah usia sudah mulai ada ubannya kayak gitu, ya kan. Kemudian ada juga sih penyakit lansia yang berhubungan dengan faktor usia, itu degenerasi makula ya. Jadi AMD itu biasanya usia-usia di atas 65 tahun, tajam penglihatannya menurun, itu karena faktor usia. Biasanya nanti terapinya semacam dikasih vitamin yang mengandung antioksidan, terus dianjurkan untuk olahraga karena 70% dengan olahraga itu ditengarai bisa mencegah progresivitas degenerasi makula itu. Terus mengkonsumsi makanan apa yang mengandung omega 3 pada ikan kayak gitu. Terus apalagi? Kalau pemakaian kacamata itu harus terus kan dok atau gimana? Misalnya yang minus gitu? Ya, kalau kacamata jauh otomatis harus dipakai terus menerus. Jangan, ada pasien kadang tanya, dok nanti kalau dipakai terus nanti kacamata saya tambah naik-naik dok. Jadi mending saya pakai pas waktu baca aja. Nah itu kan salah kan. Harusnya dipakai terus kecuali mandi, tidur gitu ya. Harus dipakai. Nanti 6 bulan dicek ukurannya berubah atau enggak. Kalau berubah ya diganti dengan ukuran yang sesuai gitu. Siap. Oke, dokter. Terus ini dok, kan biasa ada pertanyaan nih, mitos atau fakta ya dok. Kita itu harus minum vitamin mata baru
makan sayur, buah yang kayak apa wortel gitu, gimana menurut dokter untuk kesehatan mata? Ya, itu sering ditanyakan ya. Dok, saya sudah makan wortel banyak-banyak tapi minusnya kok nggak berkurang ya dong. Itu gimana, boleh nggak dok makan wortel, makanan? Yo nggak apa-apa ya. Jadi makan sayur, buah, wortel tuh bagus aja. Tapi fungsinya bukan supaya minusnya hilang atau sakit matanya sembuh, enggak. Jadi itu fungsinya vitamin sayur, buah, wortel itu fungsinya untuk membantu kerja saraf mata ya. Membantu kerja saraf mata, yaitu berfungsi untuk membantu sel penerima cahaya ya, yang mengubah energi cahaya ke listrik yang disampaikan ke otak. Jadi lebih ke membantu kerja saraf lah gitu. Tapi terapi untuk apa itu penglihatan kaburnya karena kelainan refraksi ya harus pakai kacamata sesuai ukuran. Oke. Dan harus dipakai ya kacamatanya itu ya. Harus ya. dipakai. Terus dok, kiat-kiat khusus nih untuk menjaga mata kita nih biar untuk lansia nanti kita tetap sehat lah matanya, apa ya dok ya? Jadi himbauan untuk apa itu Bapak Ibu lansia ya, untuk menjaga matanya itu supaya tetap sehat meskipun usianya sudah lanjut ya. Pertama, sudah harus rutin medical check up ya. Jadi cek kesehatan keseluruhan lah, minimal cek gula darah, cek tensi ya. Jadi kadang kita itu nggak tahu sakit kita kalau nggak kita pas check up gitu. Kalau kita misalkan tahu tensi kita tinggi atau gula darahnya tinggi, berarti kan kita ada hipertensi, diabetes ya. Begitu kita ada diabetes, hipertensi, itu dua penyakit yang merupakan pintu masuk penyakit degeneratif lainnya. Itu harus ditangani, penanganannya tersendiri ya. Mungkin bisa nanti dikonsulkan ke dokter penyakit dalam, dokter jantung ya. Begitu didiagnosa hipertensi, diabetes, nggak berhenti di dokter jantung atau dokter penyakit dalam, sekaligus juga ke dokter mata, karena kan mata kan juga jendela penyakit, bukan jendela hati aja. Nanti dicek matanya, saraf matanya, apakah sudah ada kelainan karena hipertensinya, apakah ada kelainan diabetesnya. Jadi penyakit lansia salah satunya ya diabetik retinopati, itu tadi juga komplikasi diabetes ke saraf mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian yang kedua, pakai ini kacamata hitam kalau di luar. Nanti lansia kok pakai kacamata hitam kok dok. Ini kayak artis atau gitu apa ya, dok, ya. Padahal enggak ya kan. Jadi seperti kita ketahui, salah satu faktor resiko katarak sama pterygium kan paparan sinar matahari ya. Iya dok. Nah, kalau paparan sinar matahari yang mengandung sinar UV terlalu berlebihan masuk ke mata, itu akan mempercepat terjadinya katarak sama pterygium. Maka sebaiknya di luar ruangan tuh pakai kacamata hitam, pakai topi gitu kan, hindari asap, debu, angin kayak gitu. Jadi lansia disarankan pakai kacamata hitam. Iya dok. Terserah mau model apa, sembarang aja. Nah, kemudian yang ketiga itu waspadai gejala gangguan mata apapun itu. Jadi jangan diremehkan ya. Jadi buat Bapak Ibu lansia jangan harus lebih aware ya. Jadi misalkan kok mata saya kabur berasap, atau misalkan kok sering gonta-ganti kacamata, atau yang sering itu kok ada bintik-bintik hitam dok ya, kayak rambut nyamuk-nyamuk itu terbang-terbang, atau melihat merah-merah di pandangan tuh apa, itu segera ke dokter mata terdekat ya, dilihat apa ada sesuatu ya, itu harus dicek. Kemudian yang keempat, harus pola hidup sehat ya, makan minum yang sehat, banyak serat, sayur, buah, wortel itu tadi ya kan, kurangi karbo, kurangi asin-asinan, manis, hidup sehat lah, olahraga ya kan. Kalau lansia mungkin olahraganya ya jalan sehat lah, setengah jam atau 1 jam gitu ya. Kemudian yang kelima, rutin cek mata setiap 6 bulan sekali ke dokter mata terdekat gitu sih. Kalau BPJS sebenarnya lebih gampang, minta rujukan dari Vaskes 1 untuk ke rumah sakit yang ada fasilitas dokter matanya. Oke. Macam itu. Ya.
Terima kasih dokter atas waktunya. Oh kebetulan nih di bulan Juni kan RSPB ini ada pemeriksaan mata gratis dok. Oh iya. Ya, di bulan Juni dok, saat tanggal 2 sampai tanggal 31 ya dok ya. Jadi itu gratis dok. Satu bulan penuh itu ya? Ya, 1 bulan penuh dok, gratis. Bisa daftar, sudah ada di WA, di IG, Facebook udah ada dok. Oh iya iya. Ya, dok. Jadi ini bagus sekali nanti untuk Bapak Ibu lansia, dan ini nggak cuma untuk lansia ya, untuk semua Semuanya umur ya, semua umur nanti bisa ikutan untuk pemeriksaan mata gratis, sama cek DDA. Siap. Ini salah satu screening yang penting khususnya buat ibu-ibu atau bapak-bapak lansia. Tapi ini untuk semua umur. Tapi pendaftarannya terbatas ya? Ya, terbatas. Satu Pendaftarnya satu hari 10 orang dokter. Oh, iya. Via WA langsung ke dokter. karena- Dari jam 1:30 sampai 1:30 langsung ke Polimata langsung. Siap-siap. Oke. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Selamat pagi, sehat selalu. Salam sehat mata. RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.